Begitu ia disapa, dipelihara, dan dibesarkan oleh orang tua angkatnya, Bapak Julianus Yeripere dan sekeluarga. Sekolah dasar ia selesaikan di SDI Tres Okilik Wamena pada tahun ajaran 2004-2005. Selepas SD, ia melanjutkan pendidikan menengah pertamanya di SMP YPK PTM Wamena dan selesai pada tahun ajaran 2008-2009. Sekolah menengah akhir ia selesaikan di SMA Kejuruan program 3 tahun dengan program studi pariwisata pada tahun ajaran 2012-2013. Pada tahun 2013 terbesit sebuah niat mulia untuk menjadi murid Yesus Kristus di tanah Papua. Sode membulatkan tekadnya untuk menjadi seorang calon imam. Di tahun yang sama, ia memutuskan untuk masuk kelas persiapan atas KPA di Seminari Menengah Santo Fransiskus Asisi Waena Jayapura dan selesai pada tahun 2014. Pasca menyelesaikan KPA, Sode melamar sebagai calon imam diosesan Projo di Keuskupan Jayapura. Bersama teman-teman angkatannya, mereka melanjutkan masa orientasi rohani di Seminari Tahun Orientasi Rohani Interdiocesan Regio Papua di Aimas, Sorong selama setahun dan selesai pada tahun 2016. Mulai dari tahun 2016, Sode terdaftar sebagai salah satu mahasiswa di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Fajar Timur, STFT, FT, Abepura, Papua, dan sebagai salah satu frater diosesan dari Keuskupan Jayapura. Sode menjalani proses perkuliahan di kampus STFT dan pembinaan di seminari selama 4 tahun. Karena mengalami sedikit kendala dalam urusan kampus, Sode sempat mengikuti kuliah dari luar asrama. Selain itu, ia juga tunda untuk menjalani masa tahun orientasi pastoralnya TOP bersama teman-teman angkatannya pada tahun 2019. Memasuki tahun 2020, Sode Hilapok mulai jatuh sakit TB paru-paru. Sepanjang tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, Sode bergulat bersama studinya di kampus STFT dan sakit paru-parunya yang dideritanya. Paul Sode Hilapok adalah salah satu dari 8 orang mahasiswa yang mengibarkan bintang fajar di Gedung Olahraga Gor Cendrawasih Jayapura pada tanggal 1 Desember tahun 2021. Sode ditangkap dan ditahan di rumah tahanan kepolisian daerah Papua, Rutan Polda Papua sejak tanggal 1 Desember tahun 2021. Sode merupakan calon imam Keuskupan Jayapura. Sekolah Tinggi Filsafat Teologi STFT Fajar Timur, Padang Bulan, Abepura. Riwayat sakit Sode Hilapok sejak menjadi tahanan Polda Papua dan Kejati Papua. Pertama, pada hari Minggu tanggal 12 Desember tahun 2021 malam, gejala yang dialami Sode mula-mula merasa lemas dan mengantuk. Kemudian kalau buang air besar dengan campuran darah dan nanah. Jika makan nasi kosong atau dengan sayur, tapi kalau dengan porsi yang sedikit, kekeringan, tidak maksimal membuat perutnya sakit, rasa mual dan lemas. Hal ini membuat Sode pucat
dan mengalami penurunan berat badan secara signifikan dalam kurun waktu 5 hari. Kedua, di RPAB kondisi kesehatan tahanan politik Paul Sode Hilako memburuk 11 April tahun 2022. Sejak tanggal 1 April tahun 2022, 8 mahasiswa tahanan politik Papua menjadi tahanan Kejaksaan Tinggi Papua. Mereka dari rumah tahanan kepolisian daerah Polda Papua dipindahkan ke RP Pemasyarakatan Apekura terhitung sejak tanggal 1 April sampai dengan 11 April tahun 2022. Sudah 11 hari mereka di RPAB dalam ruangan isolasi khusus. Dalam catatan kesehatan sebelumnya, tahanan politik Papua atas nama Sode Hilako mengalami sakit penyakit. Sejak pemeriksaan di Rumah Sakit Bayangkara sampai saat ini, pihak rumah sakit belum memberikan keterangan medis hasil pemeriksaan. Kondisi kesehatan Sode Hilako saat ini di RPAB semakin memburuk. Padanya demam-demam dan sesak nafas. Pihak Kejaksaan Tinggi Papua dan pihak RPAB membiarkan kondisi tersebut dalam arti tidak memberikan jaminan atau hak kesehatan bagi Sode Hilako. Ketiga, pada tanggal 4 April tahun 2022, kabar tentang penyakit yang diderita salah satu mahasiswa tahanan politik atas nama Paul Sode Hilako telah diketahui oleh pihak lembaga permasyarakatan Apekura dan para advokat. Mereka telah memberitahukan kepada pihak Kejaksaan Tinggi Kejati Papua untuk memperhatikan kondisi kesehatan Sode. Minggu tanggal 24 April tahun 2022, belum ada kejelasan dari pihak Kejaksaan Tinggi Papua. Sementara kondisi kesehatan Sode Hilako terus memburuk. Sode Hilako mengalami sesak nafas, demam, dan kesulitan makan minum. Kondisi ini telah mendorong beberapa pihak, terutama 7 tahanan politik mahasiswa lainnya, mendesak pihak RP dan Kejati agar memberikan akses pelayanan kesehatan bagi Sode Hilako. Perlu diketahui bahwa rencana sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan pada tanggal 19 April tahun 2022 tertunda karena salah satu tahanan politik atas nama Sode Hilako sedang sakit. Keempat, Senin tanggal 25 April tahun 2022, keadaan Sode Hilako semakin memburuk. Pihak pengacara, hukum, dan 7 tahanan politik telah meminta kepada lembaga permasyarakatan Apekura untuk Sode Hilako segera berobat. Permintaan itu pun juga merupakan rekomendasi Dr. Evelyn J. Taitalo dan sudah disampaikan kepada Kejati serta sudah tertera dalam surat penetapan nomor 132/bit-B/22 PN Jayapura pada poin menimbang. Kelima, terhitung sejak tanggal 26 April tahun 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022, Sode Hilako berobat di rumah keluarga. Sudah 13 hari di rumah keluarga. Terkait dengan penyakit yang diderita oleh saudara Sode Hilako belum diketahui secara pasti. Pihak rumah sakit belum memberikan keterangan. Pada hari Selasa tanggal 10 Mei tahun 2022, dari rumah keluarga, pihak Kejati Papua membawa Sode Hilako ke RP Apekura. Di RP Apekura, Sode melakukan pemeriksaan swab dan hasilnya reaktif.
dari LPAP pula saya langsung diarahkan ke Rumah Sakit Umum RSUD Dok 2 Jayapura. Hingga saat ini saya Hilapok berada di RSUD Dok 2 Jayapura di ruang isolasi. Saat ini pihak Kejati Papua masih menutup akses kunjungan. Belum diketahui apa alasan pihak Kejati Papua menutup akses kunjungan bagi Saudara Hilapok. Keenam, Saudara Hilapok, mahasiswa pengibar bintang fajar di Gor Cendrawasih Jayapura pada tanggal 1 Desember tahun 2021 meninggal dunia pada malam Sabtu pukul 12:12 waktu Papua di Rumah Sakit Umum Yowade. Saudara Hilapok menyembuhkan nafas terakhir. Saat ini jenazah Saudara Hilapok sudah dikirim ke rumah duka di Wamena dan dimakamkan. Informasi tambahan, karena sakit berkas perkara maka Saudara Hilapok tidak dilanjutkan atau dibatalkan, sehingga yang menjadi proses persidangan adalah 7 orang mahasiswa. Pertama, sejak di Rutan Polda Papua, Saudara sempat menjalani pemeriksaan dan menginap di Rumah Sakit Bayangkara selama 1 minggu 3 hari. Kedua, pada tanggal 17 Februari sampai dengan tanggal 19 Maret tahun 2022, 1 bulan 2 hari, Saudara dirawat di Rumah Sakit Bayangkara. Ketiga, di RPAP, Saudara dibawakan ke Rumah Sakit Umum Dok 2 Jayapura selama 2 minggu di RS Dok 2. Akses kunjungan ditutup. Keempat, setelah keluar dari RSUD Dok 2 Jayapura, Saudara tinggal bersama keluarga di Sentani. Di Sentani, Saudara mengalami kesakitan yang sama, sehingga ia dibawa ke Rumah Sakit Yowari kurang lebih selama 1 bulan. Demikian riwayat sakit teman kami, Tuan Sri Hilapok almarhum. Kami mengajak kita semua untuk hening. Kibarkan sang bintang fajar, maka kibarkan sang fajar di surganya. Jika di bumi engkau dilarang merdeka, maka carilah kemerdekaan itu di surganya. Goncangkan surga dengan 1000 bintang fajar. Jika di bumi tak lagi dapat kau lakukan. Hidup Saudara Hilapok. Hidup Saudara Hilapok. Hidup Tes Luai. Hidup Mama Tabuni. Hidup Tani Siogi. Hidup para pendahulu yang telah mendahului kami di jalan lintas revolusi. Hidup Saudara. Papua merdeka. Papua